Breaking news, wujud kepedulian Dr. Richard Lee ke korban Z. Desak polisi tersangka harus segera. Kepedulian dan komitmen Dr. Richard Lee selamat datang pemirsa. Dalam sebuah konferensi pers yang mengguncang publik, Dr. Richard Lee menyatakan komitmen penuhnya untuk membantu para korban pelecehan seksual. Dengan nada tegas, ia menyebut tindakan pelaku sebagai keterlaluan dan berpotensi merusak nama baik Islam jika tidak segera ditindaklanjuti. Untuk itu, Dr. Richard Lee bersama tim kuasa hukum dan seluruh perusahaannya akan memberikan dukungan penuh kepada para korban hingga keadilan benar-benar didapatkan. Bang Jeffrey telah ditunjuk secara resmi sebagai kuasa hukum untuk mendampingi para korban dalam proses hukum ini. Awal mula tragedi korban Z dan S, kasus ini mengungkap fakta kelam mengenai dugaan pelecehan seksual dan persetubuhan yang dialami oleh dua anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang oknum ulama atau kiai di Bekasi. Kisah korban Z. Permulaan pelecehan. Korban berinisial Z mengalami kejadian pahit ini pertama kali saat ia masih sangat muda, yaitu di bangku kelas 2 SMP. Pelaku merupakan ayah angkatnya sendiri. Pola berulang. Pelecehan ini tidak hanya terjadi sekali. Sejak tahun 2017, setiap kali Z pulang ke rumah pelaku saat liburan baik, libur puasa, libur semester, maupun libur kenaikan kelas, ia kembali menjadi korban paksaan dan penolakan awal. Awalnya, Z terus-menerus menolak tindakan bejat tersebut. Namun, di tahun 2020, persetubuhan pertama akhirnya terjadi. Ketika Z masih dalam usia anak-anak, kisah korban S, usia lebih muda. Korban S mengalami pelecehan pertama kali, bahkan di usia yang lebih belia, yakni saat ia masih duduk di kelas 6 SD. Persetubuhan di usia dini. Persetubuhan pertama yang dialami S terjadi saat ia baru menginjak kelas 1 SMP. Mirisnya, pada saat itu, S bahkan belum mengalami menstruasi, yang menunjukkan betapa muda usia korban saat tragedi itu menimpa dirinya. Kedua kasus ini jelas merupakan tindak pidana serius terhadap anak di bawah umur yang menuntut perhatian khusus dan penegakan hukum yang tegas. Proses hukum, laporan, dan tuntutan keadilan. Pihak korban tidak tinggal diam. Pada tanggal 7 Juli, korban Z secara resmi telah melaporkan pelaku ke Polres Metro Bekasi. Tim kuasa hukum dan Dr. Richard Lee berharap agar pihak kepolisian memberikan atensi penuh terhadap kasus ini. Tuntutan mereka jelas, segera tangkap pelaku, tetapkan sebagai tersangka, dan lakukan penahanan tanpa penundaan. Analisis relasi kuasa dan keberanian melapor. Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus pelecehan seksual, seringkali ada faktor relasi kuasa. Ini berarti ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara pelaku dan korban. Posisi lemah korban. Dalam kasus Z, pelaku adalah ayah angkatnya. Posisi ini menempatkan Z dalam kondisi yang sangat lemah, membuatnya tidak mungkin melakukan pemberontakan saat kejadian berlangsung. Keberanian saat dewasa. Pertanyaan, mengapa laporan baru diajukan sekarang? Dapat dijawab melalui konsep relasi kuasa. Keberanian korban untuk melapor baru muncul ketika mereka telah beranjak dewasa. Pada usia yang lebih matang, mereka mampu berpikir kritis, menyadari kebejatan perbuatan pelaku, dan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk melawan. Landasan hukum dan kekuatan bukti. Laporan ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap korban pelecehan seksual, terutama perempuan dan anak, wajib dianggap benar atas kesaksiannya, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Bukti-bukti pendukung Dr. Richard Lee dan tim kuasa hukum
telah meninjau bukti-bukti yang ada, termasuk riwayat percakapan atau chat dari pelaku yang berisi permintaan video tidak senonoh. Bukti chat ini disimpan oleh korban setelah ia berpikir dewasa. Undang-Undang TPKS dan alat bukti. Menurut Undang-Undang TPKS, satu pelapor saja sudah cukup jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Dalam kasus ini, telah ada hasil visum dan pemeriksaan psikologis forensik, yang mana ketiga alat bukti ini keterangan korban, visum, dan psikologis forensik dinilai sudah memadai untuk menetapkan tersangka Dagon korban lain dan seruan bergabung. Meskipun saat ini baru 2 korban, Z dan S, yang diketahui, ada dugaan kuat bahwa mungkin ada korban-korban lain. Maynard, Z dan S sendiri baru mengetahui bahwa mereka adalah sesama korban sekitar 1 hingga 2 bulan terakhir. Tim kuasa hukum dan Dr. Richard Lee menyerukan kepada masyarakat, khususnya perempuan atau anak-anak lain yang mungkin juga menjadi korban dari terduga pelaku yang sama, untuk tidak takut dan berani berbicara. Mereka diharapkan untuk melapor ke Polres Metro Bekasi dan bergabung dalam perjuangan mencari keadilan. Tim ini menegaskan akan melindungi semua korban dan berdiri di atas kebenaran, karena mereka telah melihat bakti-bakti yang kuat, tanggapan pelaku dan perlindungan korban. Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli, keluarga korban sempat mendatangi pelaku untuk konfirmasi. Momen ini bahkan sempat ditayangkan dalam podcast Dr. Richard Lee. Namun, tim kuasa hukum menyatakan bahwa reaksi pelaku, apakah ia mengakui atau tidak relevan. Fokus utama adalah pada bakti-bakti yang berbicara. Saat ini, demi alasan keselamatan dan ketenangan, identitas, serta lokasi tinggal korban dirahasiakan. Mereka telah ditempatkan di rumah yang aman dan berada dalam perlindungan hukum dari Dr. Richard Lee dan tim kuasa hukumnya.